semuanya, berjumpa lagi dalam program berkat Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini bersama saya Reynard dan tentunya bersama narasumber kita yaitu Ibu Magdalena Pranata. Shalom Bu Magda, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya bersukacita. Haleluya. Shalom juga untuk siapapun yang menyaksikan podcast ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Nah, kali ini adalah episode yang sangat spesial. Mengapa? Karena hari ini kita mengingati Hari Pahlawan. Banyak dari kita yang mengingat pengorbanan mereka yang rela menderita demi bangsa. Hal ini membawa kita kepada topik yang sering ditanyakan, apologetika penderitaan. Nah, Bu, ini banyak sekali orang yang bertanya, Bu, tentang ini. Kalau misalnya Allah itu baik ya, seperti kayak yang kita pelajari di sekolah gitu. Nah, kalau misalnya Allah baik, mengapa Allah itu rela mengizinkan penderitaan terjadi? Wah, ini pertanyaan yang biasa ditanyakan dan sangat sulit dijawab. Bahkan kok sudah dijawab, tetap akan bertanya. Ya, nah saya mau bicara dulu ya. Ini kaitannya dengan Hari Pahlawan, hari di mana ada anak-anak bangsa Indonesia bersemangat, sepakat, mau menolong rakyat yang mengalami, katakanlah, baru saja diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tapi seperti belum selesai itu penjajahan mau dilanjutkan ya. Sehingga di kota Surabaya ada satu semangat bersama-sama untuk mempertahankan kemerdekaan. Berarti pada waktu itu ada orang-orang yang mengalami bahwa dijajah itu tidak menyenangkan, dijajah itu sesuatu yang tidak menimbulkan rasa nyaman ya dan sebagainya. Nah, latar belakang dari pertanyaan Renal kan begini. Mengapa Allah yang baik membiarkan ada penderitaan? Benar. Nah, sekarang saya mau tanya dulu sama Renal. Kenapa kok tanya sama Allah? Itu dulu pertanyaannya. Kenapa kok bertanya sama Tuhan? Sebab kalau kita bilang misalnya penderitaan, contoh misalnya di keluarga menderita karena ayah bekerja tidak berhasil, ekonomi keluarga tidak bagus, hidup keluarga tidak sejahtera, ya katakanlah agak miskin, sehingga anak-anak juga merasa banyak kebutuhan tidak terpenuhi ya, untuk sekolah juga terbatas. Itu disebut penderitaan. Ada lagi penderitaan karena sakit ya kan. Ada sakit yang diberi obat tertentu bisa sembuh, tapi ada sakit yang berkelanjutan, tidak sembuh-sembuh dan usianya masih muda lalu meninggal dunia. Ada lagi orang yang baik tapi dijahati orang ya, disakiti orang, adanya kekerasan entah dalam keluarga, dalam pekerjaan, itu contoh-contoh penderitaan. Kalau dipikir-pikir sekarang misalnya, keluarga miskin, anak-anak tidak bisa cukup biaya untuk bisa bersekolah, dan mengatakan itu penderitaan, sebenarnya salahnya siapa? Apakah memang Allah yang membuat? Gitu. Sehingga tanya ini, apakah memang Allah yang membuat anak-anak itu hidup miskin atau keluarga itu hidup miskin? Apakah memang Allah yang membuat? Jawabannya enggak. Tidak. Oke. Terus lagi sakit tadi. Kalau sakit tidak sembuh lalu meninggal, apakah memang Tuhan Allah yang membuat orang sakit? Bukan sih. Nah, bukan. Lagi sekarang kekerasan di dalam keluarga. Ada istri dianiaya suami misalnya. Kamu pernah dengar cerita itu enggak? Pernah. Nah, atau ada pembantu asisten rumah tangga yang dianiaya majikan. Pernah dengar ya? Pernah. Kekerasan. Terus ada ya banyaklah kekerasan yang terjadi sampai orang itu bisa mengalami cacat karena mengalami penderitaan yang luar biasa. Saya mau tanya, apakah itu Allah yang harus bertanggung jawab? Belum tentu sih, Bu. Ya, jadi toh. Nah, tapi kenapa kok manusia bertanya? Karena hanya ada satu alasan. Manusia itu tidak ingin hidup itu ada penderitaan, betul enggak? Betul. Nah, karena tidak ingin hidup ada penderitaan, ingin hidup tuh nyaman, bebas dari ada sakit. Misalnya hidup yang ideal adalah tidak ada sakit penyakit, semua orang itu ekonominya cukup,
semua orang badannya sehat, semua orang bahagia, semua orang baik hati, tidak ada yang tadi menderita itu tadi. Ya benar sih. Kepengennya itu toh? Pasti. Saya mau tanya, pada awalnya Tuhan menciptakan begitu enggak? Ya, sebenarnya begitu. Ya toh? Jadi awalnya Tuhan menciptakan, Alkitab berkata dalam kitab Kejadian, semuanya baik, amat baik, tidak ada sakit, tidak ada kesusahan, tidak ada kekerasan, tidak ada sakit penyakit, betul ya? Betul. Berarti kalau kita bicara tentang Allah, seharusnya memang rencana Allah pada mulanya tidak ada penyakit, tapi ada syarat. Ya, tidak ada penderitaan, tapi ada syarat. Tidak ada kesusahan, tapi ada syarat, yaitu manusia selalu percaya kepada Tuhan dan hidup mengikuti apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan perintahkan, Tuhan sabdakan. Nah, tapi kok ternyata manusia pertama memutuskan untuk tidak percaya pada Tuhan. Manusia pertama memutuskan untuk tidak percaya kepada kebaikan Tuhan. Malahan dengan sengaja melanggar. Itu yang disebut dengan dosa pertama, yaitu dari Adam dan Hawa. Ini fakta. Dari mana kita tahu? Alkitab yang mengajarkan, Alkitab yang menyampaikan. Jadi Tuhan tidak menciptakan penderitaan atau menciptakan keadaan yang susah. Awalnya semuanya baik. Tapi waktu manusia diberi kebaikan, manusia memilih tidak mengikuti jalan Tuhan, tapi mengikuti jalan hidupnya sendiri. Jadi kalau gitu nomor satu, apa yang menyebabkan penderitaan? Ya sebenarnya ya pilihan manusia itu sendiri. Jadi pertanyaan jadi berubah. Kalau begitu, kenapa Tuhan tidak menghentikan penderitaan? Kan begitu toh? Nah, jadi penderitaan atau kesusahan itu kan sebenarnya sebuah konsekuensi dari sebuah keputusan. Misalnya begini, di dalam alam semesta ini ada hukum yang namanya hukum gravitasi. Sesuatu yang dari atas itu pasti akan ditarik oleh bumi jatuh ke bawah, betul ya? Nah, kalau manusia itu sadar bahwa hukum itu adalah hukum yang ada di dalam alam semesta dan manusia hidup mengikuti hukum yang sudah ditaruh Tuhan dalam alam semesta, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau ada manusia yang memutuskan naik pohon tinggi, lalu kemudian terjun ke bawah, lalu kakinya patah atau mati, menurutmu apakah Tuhan yang menyebabkan? Bukan. Itu adalah pilihan manusia itu sendiri. Terus kamu kita tanya, kamu Tuhan tidak mencegah? Loh, karena itu adalah manusia yang bukan seperti robot. Manusia itu punya kebebasan. Kan sudah diberitahu dan sudah tahu ya kan? Coba Rena, saya mau tanya. Apakah kamu tahu dari kecil kalau kamu dari atas kamu turun ke bawah karena kamu tidak punya sayap, pasti daya tarik bumi akan membuat kamu jatuh ke bawah, betul enggak? Betul. Dan kalau kamu turun dengan kecepatan yang tinggi, pasti akan mengalami patah tulang. Ya kalau benar-benar tinggi bisa meninggal dunia. Ya. Kamu kan tahu toh? Dari mana kamu tahu? Umur berapa kamu tahu? Sebenarnya ya dari kecil sih. Ya kan? Waktu kamu manjat-manjat bilang, jangan tinggi-tinggi. Kamu belum mampu mengatasi kalau naik tinggi, kamu bisa jatuh. Diberitahu. Tapi kalau sudah diberitahu, kamu tidak nurut, mau coba-coba, terus kamu jatuh. Siapa yang salah? Orang tuamu? Salah sendiri sih. Salah sendiri. Jadi kalau begitu, konklusinya adalah gini. Konklusi dari pertanyaan itu. Berarti sebenarnya penderitaan itu adalah berawal dari pilihan manusia itu sendiri. Dua. Tapi ketiga, apakah Tuhan akan memberikan satu solusi? Karena sudah terlanjur nih. Manusia sudah terlanjur memilih jalan hidup sendiri, manusia sudah berdosa. Jadi di dalam dunia ini sudah tidak menjadi tempat yang aman sama seperti waktu manusia belum berdosa. Karena sudah jatuh di dalam dosa. Jadi semua yang terjadi dalam dunia ini tidak bisa menihilkan yang namanya kesengsaraan atau penderitaan. Kenapa? Karena orang-orang bisa berbuat tidak baik. Kejahatan macam-macam penyebabnya, itu bisa orang. Apalagi? Bencana alam mungkin. Nah, apalagi? Penderitaan apalagi? Atau mungkin kayak kemiskinan itu.
Kemiskinan bisa terjadi tidak karena banyak orang serakah? Bisa. Ya kan? Kalau dipikir-pikir, kalau semua orang itu suka membagi berkat, memikirkan saya ini punya uang banyak, saya tidak perlu hidup mewah, saya tidak perlu beli mobil yang bermiliar-miliar, saya tidak perlu beli perhiasan yang bermiliar-miliar, tapi saya tolong untuk orang yang miskin, saya bantu usaha mereka, saya buka bengkel latihan kerja, saya bantu beasiswa anak, yang miskin bisa teratasi, betul nggak? Bisa. Jadi sebenarnya problemnya adalah ketika manusia itu sendiri tidak memikirkan sesama manusia. Nah sekarang kekerasan dalam keluarga, siapa yang berbuat? Ya manusia itu sendiri. Jadi gimana jawabannya? Ayo kesimpulannya. Berarti yang dibutuhkan manusia sekarang adalah manusia itu harus kembali kepada Tuhan. Betul. Semakin banyak manusia bertobat, sebenarnya penderitaan manusia itu sebetulnya seharusnya semakin berkurang. Karena orang jahat, orang serakah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, kan korupsi juga di situ, ya kan? Kemudian orang yang punya hati menindas, orang yang kejamnya semua. Kalau terjadi pertobatan, ya pasti berkuranglah penderitaan. Jadi panggilan kita adalah memberitakan pertobatan. Supaya orang itu paling tidak dalam komunitasnya itu bisa mendukung, bisa saling peduli, bisa saling menolong. Sehingga yang menderita, yang misalnya miskin, ada kekerasan, itu bisa mengalami perubahan hidup. Nah mungkin pertanyaanmu, bagaimana yang sakit? Nah yang sakit, selama ini kalau orang sakit siapa yang menolong? Dokter. Berarti dokter memperhatikan, menolong supaya orang yang datang tidak peduli dia miskin atau kaya, ya. Kalau tidak punya BPJS misalnya, tapi sekarang kan sudah rakyat Indonesia sudah punya, ya kan. Tapi kan kadang-kadang ada masalah sehingga harus pakai biaya sendiri, tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, kalau dokter itu mau memberikan sebagian dari hari hidupnya untuk menolong orang miskin, khusus untuk orang yang tidak mampu, datang hari Selasa. Nanti dapat obat gratis, sehingga tidak perlu sampai sakit parah baru datang ke dokter, tapi sudah bisa tertolong sebelumnya. Lalu kalau memang sakit itu mematikan, misalnya seperti sakit memang mematikan ya, sakit-sakit yang sudah tidak bisa tertolong lagi. Jadi sakit itu sebetulnya salah satu bahasa yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Kalau manusia bisa sakit itu karena manusia itu tidak sempurna, manusia terbatas, dan kalau karena penyakit ini akhirnya manusia tidak bisa bertahan lagi di dalam dunia ini, ya sudah waktunya pulang. Makanya dikatakan meninggal. Tapi yang paling penting bukanlah tidak sakit, tapi yang paling penting adalah waktu pulang, tahu rumahnya di mana. Pulang ke rumah bapak atau pulang ke tidak jelas, ya kan? Jadi pertanyaannya bukan mengapa ada penderitaan. Jawabannya harusnya bagaimana supaya semua orang itu bisa kembali kepada Tuhan. Jadi penderitaan bisa membawa manusia kembali kepada Tuhan. Sehingga jawabannya bukan meniadakan penderitaan, tapi jawabannya adalah bagaimana manusia itu mengingat bahwa Tuhan merancang segala sesuatu pada mulanya baik. Sekarang kita tanggung jawabnya melakukan yang baik, yang benar, melakukan firman Tuhan, sehingga orang yang menderita dalam bentuk apa saja bisa ditolong untuk kembali kepada Tuhan. Termasuk gempa bumi, termasuk bencana alam, termasuk masalah-masalah yang muncul akibat dosa. Orang-orang itu juga bisa kita tolong, ya kan? Misalnya dulu kan pernah murid-murid Pelangi Kristus yang kelas SMA, waktu ada gempa bumi di suatu daerah, kan pergi ke sana membantu, mengajar anak-anak, ya kan? Mereka tidak tanya, kenapa menderita Anda? Tapi mereka melalui penderitaan itu, ada orang datang perhatian, oh ternyata ada orang yang perhatian. Lalu murid-murid memberitahu, ada Tuhan yang mengasihi kami. Jadi penderitaan bisa membawa orang untuk kembali kepada Tuhan. Ya caranya macam-macam. Gitu jawabannya. Gimana kesimpulanmu? Jadi kalau kesimpulan dari saya, singkatnya itu berarti penderitaan itu bukan berasal dari
Tuhan, Betul. tapi melainkan dari perbuatan-perbuatan manusia yang dari dulu meskipun sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menyimpang dari jalan kebenaran. Iya, Nah, begitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua, Bu. Ini kan kita kan bisa melihat nih, sekarang kalau misalnya penderitaan itu bukan dari Tuhan sendiri, tapi melainkan dari manusia. Namun beberapa orang itu tidak bisa melihat seperti itu, kayak menyalahkan Tuhan. Oh, Tuhan itu memberikan penderitaan kepada saya begini. Nah, menurut Ibu, apa perbedaan dari cara pandang dunia dan cara pandang orang Kristen terhadap suatu penderitaan? Nah, jadi begini ya. Di Alkitab juga dikatakan penderitaan yang kita alami itu Tuhan itu tetap punya kuasa untuk mengontrol. Jadi kalau kita orang Kristen ya, waktu kita mengalami penderitaan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan batasan. Jadi begini, apakah Tuhan bisa menghentikan? Bisa. Ketika itu ada dalam rencana Tuhan, Tuhan bisa memberhentikan penderitaan. Apakah Tuhan bisa dalam tanda petik mengintervensi orang sakit dengan memberikan mujizat? Bisa. Jadi meskipun penderitaan itu adalah konsekuensi pilihan manusia yang berdosa, tetap Tuhan itu berdaulat untuk memberikan pertolongan, memberikan penghiburan, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan untuk menanggung, bahkan mengintervensi. Contoh, kalau ada orang jahat, di Alkitab ada orang jahat, namanya Nabal. Istrinya Abigail itu seorang yang baik sekali, tapi suaminya melakukan kekerasan. Istrinya tuh terus berseru-seru kepada Tuhan. Nah, ada saatnya di mana Tuhan kemudian memberikan hajaran kepada bapak yang namanya Nabal ini. Pada waktu Tuhan sudah cukup kesabaran Tuhan, kalau Nabal tidak mau bertobat, maka akhirnya Tuhan mengambil nyawanya. Jadi ini satu contoh. Berarti Tuhan juga bisa memberikan hukuman pada orang jahat. Kalau dia tidak bertobat. Nah, di Alkitab juga banyak orang-orang jahat yang sama Tuhan dihukum. Jadi berarti Tuhan itu tidak membiarkan. Tuhan tidak menyebabkan. Tuhan tidak membiarkan. Tuhan bisa menolong. Jadi bagian kita adalah berdoa. Tuhan, misalnya ada bencana alam di suatu daerah, bisa berdoa minta supaya Tuhan berikan kekuatan bagi kita membantu, menolong, dan juga supaya gempa ini Tuhan bisa menghentikan. Tuhan bisa menghentikan gempa enggak? Bisa. Tuhan bisa menghentikan longsor enggak? Bisa. Jadi artinya bisa terjadi Tuhan mengintervensi. Tapi andai kata, kenapa Tuhan tidak menghentikan saja semuanya? Sudah dikatakan tadi, itu kan akibat manusia tidak mengelola alam dengan baik, akibat kesalahan manusia sendiri, akibat itu harus dijalani oleh manusia, jangan nyalain Tuhan. Namun meskipun begitu, Tuhan akan tetap memberikan intervensinya ketika itu ada dalam rencana Tuhan. Jadi dalam hal ini, sebagai orang Kristen kita percaya kasih dan kedaulatan Tuhan bisa mengalahkan penderitaan. Dan satu hal lagi, Renat, Tuhan Yesus itu menanggung penderitaan akibat dosa manusia. Di mana? Di atas bukit Golgota. Pada waktu dia disalibkan. Dan dikatakan Tuhan Yesus menanggung semua itu supaya memberikan pengharapan baru bagi orang percaya. Apa itu pengharapan? Bahwa dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan penuh dengan penderitaan ini satu hari akan berakhir selama-lamanya, akan ada langit dan bumi yang baru, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun di dunia ini mengalami penderitaan, satu hari penderitaan itu akan berakhir selama-lamanya. Kita akan masuk dalam kesukacitaan yang sempurna. Di dalam kitab Wahyu dikatakan tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian, tidak ada lagi semua akibat dosa. Karena Tuhan Yesus sudah menanggungnya. Cuma sekarang ini belum terjadi full. Karena belum tiba saatnya Tuhan Yesus mengakhiri dunia ini. Kapan Tuhan Yesus mengakhiri dunia yang sengsara ini? Pada akhir zaman.
waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Disitulah Alkitab mengatakan tidak akan lagi ada air mata, penderitaan, kematian, semuanya nggak ada, kembali seperti pada mulanya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita percaya pengharapan ini pasti, kita menyampaikan. Ketika orang menderita, kita berdoa supaya jika Tuhan berkenan dia ditolong sekarang. Dia diberi jalan keluar sekarang. Tapi kalau Tuhan bilang menunggu, ya mungkin menunggu. Tapi yang paling penting, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Tapi kalau sampai akhir hidup tidak selesai, ya berarti diselesaikan pada langit dan bumi baru yang kita kenal sebagai surga. Di dalam nama Tuhan Yesus ada jaminan. Gitu. Jadi kalau singkatnya ya, kalau tentang bedanya orang dunia dan orang Kristen melihat penderitaan itu, bahwa orang Kristen itu bisa melihat bahwa Tuhan akan mengeluarkan kita dari penderitaan itu tepat pada rencananya. Ada rencananya, Tuhan tetap in control, Tuhan tetap memelihara, itu disebut providensia Allah. Nah, berarti orang Kristen selalu punya pengharapan. Gitu. Nah, teman-teman, penderitaan seringkali membuat iman kita goyah. Tapi di Pelangi Kristus, kami percaya bahwa pendidikan harus membekali anak-anak untuk menghadapi realita hidup dengan iman yang kokoh. Kalau Anda ingin anak-anak Anda diperlengkapi dengan iman yang tahan uji, kunjungi Instagram kami di @pelangikristus untuk tahu lebih banyak. Terima kasih Bu Magda sudah memberikan kami penglihatan baru tentang penderitaan dari perspektif iman. Pencerahan berdasarkan firman Tuhan. Nah, dan buat teman-teman yang sedang bergumul dalam penderitaannya masing-masing, mari kita semua belajar untuk menjadi dari pahlawan-pahlawan yang rela berkorban. Dan sekaligus marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus yang telah menderita bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you all. Tuhan Yesus akan menguatkan, menghibur, dan menolong bila ada ibu bapak saudara yang saat menyaksikan podcast ini ada banyak penderitaan. Datang kepada Tuhan Yesus yang berkuasa menolong kita dalam kasih-Nya. Tetap berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidup. Tuhan memberkati.